sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Dia tahu namaku. Bapa penciptaku, aku milik-Mu. Dalam dunia ini, hidupku di tangan-Mu. Dia tahu nama aku, Dia tahu pikiranku, Dia lihat air mataku dan dengar doaku. Dia tahu namaku, Dia tahu pikiranku, Dia lihat air mataku dan dengar doaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-19b sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah Ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar dia di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayat ke-31. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, Tuhan mampu mengubah hidup kita. Tuhan mampu mengubah hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini kita melihat bagaimana suatu perubahan drastis terjadi dalam kehidupan Saulus, yang kita kenal adalah seorang yang mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus
untuk boleh ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam. Bagi yang melawan akan mengalami penganiayaan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Saulus adalah suatu hal yang boleh membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus takut kepada Saulus. Dan ketika mereka mendengar Saulus akan datang, mereka akan mulai bersembunyi supaya tidak tertangkap oleh Saulus. Dan kita melihat bagaimana Saulus boleh berjalan menuju suatu tempat untuk boleh menangkap murid-murid Yesus. Tetapi dalam perjalanan, Saulus boleh bertemu dengan Yesus Kristus dan mengalami suatu perubahan yang drastis. Dia seorang yang membunuh atau menganiaya pengikut Yesus, namun lewat pertemuannya dengan Yesus Kristus, dia diubahkan seorang penangkap, pembunuh, penganiaya murid Yesus. Sekarang seorang yang mengasihi Yesus, bahkan yang memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus. Kita melihat bahwa pertemuan Saulus dengan Yesus yang telah bangkit menghasilkan suatu perubahan yang sangat luar biasa dalam diri Saulus. Salah satu bukti pertobatan Saulus adalah ia menggabungkan diri dengan jemaat di Damsyik. Kita membaca ayat yang ke-19b. Bagaimana Saulusnya yang tadinya berhasrat ingin membinasakan para pengikut Yesus, kemudian dia tinggal dalam persekutuan dengan mereka. Yang awalnya ingin menangkap bahkan membinasakan, namun lewat pertemuannya dengan Yesus Kristus, dia boleh bersama dengan pengikut Yesus Kristus dan hidup dalam persekutuan dan tinggal bersama dengan mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bahwa tiada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengubah segala sesuatu untuk kebaikan. Kita melihat suatu hal yang jahat diubahkan Tuhan menjadi suatu kebaikan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk boleh mengenal kebenaran itu dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita melihat dia menganiaya para murid-murid Yesus, para pengikut Yesus Kristus. Namun lewat pertemuannya dengan Yesus Kristus mengubahkan hidup Saulus yang namanya diganti menjadi Paulus. Dan dia menjadi pemberita firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ke-31 ada perubahan yang sangat luar biasa. Dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita melihat ada suatu perubahan yang drastis lewat pertobatan yang boleh dialami oleh Saulus. Bagaimana jemaat itu semakin dibangun dan hidup dalam akan takut akan Tuhan. Dan ini adalah suatu buah dari perubahan yang boleh dialami oleh Saulus, yang dulunya seorang yang membenci bahkan yang membinasakan pengikut Yesus Kristus. Namun ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan dia menjadi saksi Kristus untuk boleh memberitakan Injil kebenaran. Apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan Saulus yang boleh kita renungkan pada hari ini? Kita melihat bahwa tidak yang mustahil bagi Yesus Kristus. Segala sesuatu dapat diubahnya untuk boleh menjalankan kebaikan dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana para pengikut Yesus Kristus mengalami ketakutan ketika mendengar nama Saulus, atau mendengar ketika Saulus mulai mendekati tempat tinggal mereka. Namun itu diubahkan oleh Tuhan karena Allah peduli dan Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Segala ketakutan yang mereka miliki diubahkan Tuhan menjadi suatu kebaikan dalam hidup mereka. Yang mana kehadiran Saulus di tengah-tengah mereka menjadi suatu hal yang luar biasa, yang membawa kabar gembira bagi mereka.
bagaimana pertobatan Saulus menjadi kabar gembira bagi mereka. Saulus hadir bukan lagi membinasakan mereka, namun membawa persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari lewat perenungan ini kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat kuasanya hidup kita boleh diubahkan. Yang saat ini sedang mengalami sakit, kita serahkan hidup kita sungguh kepada Yesus Kristus. Sehingga Allah yang boleh menjamah hidup kita, mengubahkan sakit penyakit kita menjadi suatu kesembuhan yang total terjadi dalam hidup kita yang sedang bergumul. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Allah yang boleh bekerja, mengubah pergumulan kita itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Sebagaimana Saulus yang seharusnya dibinasakan karena telah berusaha untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun Tuhan tidak membinasakan dia. Tuhan mengubahkan sikapnya. Tuhan mengubahkan pola pikirnya. Tuhan mengubahkan setiap tindakannya yang salah untuk boleh senantiasa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah. Demikian dengan hidup kita. Jikalau kita mau sungguh percaya dan mau diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudusnya akan memimpin setiap langkah kita. Boleh senantiasa dimampukan mengalami kuasa yang daripada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Saulus lewat pertemuannya dengan Yesus. Hidupnya diperbaharui menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah takut, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun pertobatan yang dialami Saulus mendatangkan banyak tantangan, rintangan dalam hidupnya. Bagaimana orang-orang Yahudi yang dahulunya satu frekuensi dengan dia, namun lewat pertobatan Saulus membuat menjadi permusuhan di antara mereka, yang mana mereka membenci Saulus yang dahulunya asalkan kerja dengan mereka untuk membinasakan orang percaya. Namun pertobatan Saulus membuat dampak yang luar biasa. Semakin banyak orang percaya dan orang-orang Yahudi yang membenci Yesus semakin terhimpit, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Saulus. Namun kita melihat dalam pembacaan renungan hari ini, ada banyak orang-orang dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan Saulus. Ketika orang-orang itu telah menjaga pintu-pintu gerbang supaya Saulus boleh ditangkap dan dibunuh, namun Tuhan mengirim orang-orang yang mengasihi Saulus, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus untuk membantunya keluar dari kota itu, melewati tembok-tembok kota itu, sehingga dia memperoleh keselamatan. Demikian dengan hidup kita. Ketika kesulitan menghampiri hidup kita, ketika kita percaya, Tuhan akan memakai segala hal untuk boleh menolong kita lewat orang-orang yang terdekat dengan kita, lewat orang-orang yang mengasihi kita, akan boleh menolong hidup kita sehingga mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Serahkan hidup kita kepadanya, maka Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Saulus, dia mengalami pertobatan, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami itu sungguh percaya kepada Tuhan Allah, karena kami melihat bagaimana Allah mengubah kehidupan Saulus untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Demikian dengan hidup kami, Engkau Allah akan senantiasa memimpin langkah kami. Ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin setiap aktivitas kehidupan kami, mulai dari bangun kami sampai kami beristirahat kembali. Tuhan akan menjaga kami, boleh senantiasa memberkati kami lewat berkat-Mu yang boleh melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang jadi kerinduan dan kepercayaan kami. Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.